Terakhir. Tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang perumpamaan manusia ada 4. 1, orang yang bukan Muslim dan tidak baca Quran itu seperti buah hangzolah. Kenapa? Karena baunya tidak ada dan juga tidak harum. Itu buah hangzolah. Ada orang Muslim yang baca Quran, maka seperti buah raihanah. Buah raihanah itu wangi tapi rasanya nggak enak. Itu adalah non Muslim yang baca Quran. Ada Muslim yang dia tidak baca Quran, seperti buah kurma, makan rasanya enak tapi nggak ada baunya. Muslim yang baca Quran, kata Rasul, seperti buah utruja. Apa itu buah utruja? Yang wanginya enak dan rasanya enak. Apa itu utruja? Jeruk. Pernah lihat buah jeruk? Wangi? Wangi. Rasanya enak? Itulah Muslim yang baca Quran. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini, saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf. Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Bicarain agamanya. Tapi mereka luar biasa, getol untuk ini. Loh, kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang perumpamaan manusia ada 4. 1, orang yang bukan Muslim dan tidak baca Quran itu seperti buah hangzolah. Kenapa? Karena baunya tidak ada dan juga tidak harum. Itu buah hangzolah. Ada orang Muslim yang baca Quran, maka seperti buah raihanah. Buah raihanah itu wangi tapi rasanya nggak enak. Itu adalah non Muslim yang baca Quran. Ada Muslim yang dia tidak baca Quran, seperti buah kurma, makan rasanya enak tapi nggak ada baunya. Muslim yang baca Quran, kata Rasul, seperti buah utruja. Apa itu buah utruja? Yang wanginya enak dan rasanya enak. Apa itu utruja? Jeruk. Pernah lihat buah jeruk? Wangi? Wangi. Rasanya enak. Itulah Muslim yang baca Quran. Bukannya buah duren?
enak, manis, mahal lagi. Bukan jeruk, dasar Felix Xiao bikin-bikin omongan bahwa Muhammad baca Quran begitu begini. Baca apanya di Quran itu yang manis, yang harum? Nggak ada. Itu semua hanya buang-buang waktu. Semua negara-negara yang mempelajari, yang berhukumkan kepada Al-Quran, negaranya sudah hancur semua. Negaranya terbelakang. Dan dari baca Al-Quran itulah maka terorisme. Bayangkan gedung kembar itu berapa triliun ditabrakin oleh orang yang namanya Muhammad. Dia merebut menjadi pilot untuk ditabrakkan ke gedung itu. Sudah berapa jahatnya itu karena baca Quran, Ini untuk menolak lupa, jangan sampai zaman ini lupa. Waktu saya datang ke Washington DC, itu pas peringatan 11 November itu. Betapa mengerikan, berapa orang yang mati. Dan satu pesawat itu pun mati, saudara-saudara. Hancur, ditabrakin ke gedung kembar. Itu baca Quran itu. Baca Quran yang dicontohkan Nabi Muhammad. Aisyah ditanya apa akhlaknya Nabi. Kan bingung. Ahlakuhul Quran, kata Aisyah. Akhlak Nabi itu ya Quran. Quran itu membantai. Sekarang aja ya baik-baik. Kalau lagi minoritas, baik sekali orang Islam itu. Baik. Tapi kalau sudah banyak, mereka demo. Nuntut ini, nuntut itu. Persis kayak Rohingya. Nuntut ini, nuntut itu. Suruh kerja nggak mau nanti Rohingya. Tetapi kemarin saya marah karena mahasiswa Aceh mengusir-ngusir orang Rohingya. Mau dibawa kemana? Orang nggak punya KTP, nggak punya negara, nggak punya kampung. Kasih aja kampung. Di mana yang kosong? Kan banyak itu. Tanah di Aceh itu luas sekali. Demo nanti lama-lama. Itulah orang yang baca Quran. Felix. Kamu ini benar-benar ini saya bacakan dulu ya. Tapi Om Saifuddin bagi MUI dan umat muslim, Donditan, Stephen Indra Wibowo, Kainama Waloni, kata Hanik Kristianto, Dance Mumek, Irene Handono adalah mu'alaf teladan. Teladan apa? Al-Quran bilang semua mu'alaf terkutuk hidupnya. Terkutuk hidupnya mu'alaf itu. Karena Al-Quran yang mengutuk.
Wal yakum ahlal injil bima anzalallah fi wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam itu fasik, itu Quran. Lo kok dibenarkan, teladan apanya? Irene Handono teladan apanya? Hidupnya akan tetap terkutuk, turunannya akan terkutuk. Kenapa? Al-Quran sendiri yang mengutuk. Apalagi Yesus, apalagi Injil. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, itu dia tidak punya Tuhan, tidak punya Bapa harapan sorgawi. Cari ayat-ayat tentang orang-orang murtad di dalam Alkitab itu. Tidak pernah selamat keturunannya. Boleh saja dia kaya, tetapi hidupnya menjadi hampa dan kosong. Itu. Ya, terima kasih Sofyan Udin. Ya, mukallaf mengangkat meninggalkan kesombongan dirinya sendiri supaya laris, dapat banyak penggemar dan dapat panggung dan lain-lain. Beda jauh dengan ajaran Yesus. Beda. Menyembunyikan diri dari dunia ini untuk menyatukan sukma dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Beda, ya. Jangan asal komentar. Lihat itu, Hani Kristianto itu, dia datang ke penjara saya, Bareskrim. Dia mau ngajak kembali saya untuk jadi orang Islam lagi. Ya nggak bisa. Saya sadar setelah saya usir, pergi kamu dalam nama Yesus, saya bilang gitu. Pergi kamu dalam nama Yesus. Saya nggak pernah takut. Saya ajak berdoa. Sebelum ngobrol, kita berdoa dulu. Dia nggak mau. Tuhan kita beda. Loh? Baru saya ingat, rupanya ini teman Saddam ini, rupanya si Hani Kristianto itu. Saya usir. Pergi kamu. Jadi nggak baru saya mulai doa. Saya usir, pergi kamu. 2 bulan kemudian anaknya mati. Si Hani Kristianto itu. Ya. Dari Ruslan Saleh. Ini kayaknya nama orang Bima ini. Ruslan Saleh itu biasanya orang Bima. Tinggal malaikat yang mencabut nyawa Saifuddin Ibrahim. Malaikat itu nggak usah disuruh-suruh. Pada waktu yang tepat dia akan mencabut nyawa saya. Tapi saya wajib harus membuat jadwal. Membuat program yang akan saya kerjakan 10 tahun ke depan. Ya, muka saya untuk 10 tahun ke depan itu enggak terlalu jelek untuk menjadi penginjil. Enggak terlalu buruk muka saya untuk diundang khutbah di mana-mana nanti. Enggak masalah bagi saya, bagi Anda pun. Dan orang akan mengkaji semua pendapat-pendapat, pikiran-pikiran saya. Karena tidak ada yang berani untuk membongkar Islam ini dari dalam, dari Indonesia.
Pasti masuk penjara semua. Sementara para mu'alaf bebas ngomong menghina keyakinannya yang dulu. Bahkan ustadz-ustadz itu akan mulai berani ngomong menghina kekristenan tanpa membaca dengan baik. Urusan mati, kamu juga, Ruslan Saleh, itu tinggal malaikat. Memang kamu bisa hidup abadi di dunia? Nggak bisa. Hidup abadi itu nanti di sorga. Terima kasih ya. Ini ada yang mengirim saya nggak sebut namanya di komentar ini, bagus sekali. Inilah bom malam Natal mulai tahun 2000, lokasi di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Jawa Timur, Bandung, Ciamis, Jawa Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 Desember 2000. Korban tewas sekian orang. Ya, Gereja Katolik Paroki Santa Damain Batam, Gereja Kristen GKPS Sungai Panas, Gereja Betani lantai 2 Gedung Maimat Batam Center, Gereja Pantekosta di Indonesia Pelita Jalan Tengku Umar, Pekanbaru di Batam. Wah, saya Pangandaran, Bandung, Mojokerto, Gereja Allah Baik di Jalan Cokro Aminoto, Gereja Paroki Santo Yosef di Jalan Pemuda, Gereja Betani, Gereja Eben Hezer. Nah, ini masih banyak lagi. Berapa gereja yang dihancurkan oleh Muslim gara-gara baca Quran? Hei, si mata sipit Felix Xiao. Itu gara-gara baca Quran. Gereja dibakar, dibom malam Natal. Mataram, Gereja Pantekosta Indonesia Barat, Immanuel di Jalan Bung Karno. Bom gereja-gereja lainnya. Bom di Gereja Katolik Santa Maria tak bercela, Gereja Kristen Indonesia GKI di Penegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Gereja Katedral Makassar, Gereja Pantekosta Pusat Jepara Surabaya, Gereja Katedral Makassar, dan lain-lain. Betapa banyaknya kehancuran yang diadakan gara-gara baca Quran. Kita mau apa? Kita toleransi, silakan kamu berkembang. Tapi jangan melakukan kerusakan. Kenapa? Karena memang banyak orang Islam akhirnya masuk Kristen. Habis pikir mereka, bingung untuk mempertahankan keyakinan keturunannya, keluarganya. Mau apa mengikut agama kayak begitu? Orang-orang Kristen yang masuk Islam nggak akan bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Nggak bakal. Dari mana? Dari mana kita bisa mengikuti ajaran itu? Dari mana? Sholat 5 waktu itu nggak bisa dilakukan dengan baik. Nggak sholat, ya dosa. Sholat nggak mampu, orang Islam aja 95% nggak sholat.
Paling yang sholat itu yang kaya, yang nggak mikirin lagi duit. Misalnya kiai di pesantren karena sudah banyak duitnya, jadi munafik beragama. Ini dari siapa ini ya? Dari Firda. Namanya Firda ini. Luar biasa cakrawala ilahi Nabi Abi Saifuddin Ibrahim, terangkan, singkapkan, dan bukakan. Terima kasih Nabi besar akhir zaman yang mulia, junjungan Rasulullah, guru besar baginda Tuan Kanjeng Nabi Kiai Haji Pendeta Abi Saifuddin Ibrahim SWT. Aduh, terima kasih ya Firda. Gantengnya Profesor Abi ini makin gentleman. Gentleman. Penampilannya Pluku Suntur semakin kepanasan. Ya memang makin kepanasan si Nabi itu, pengikut Nabi Arab ya panas. Mereka akan terus berusaha dan mengeluarkan dana yang banyak. Bagaimana mengirim polisi di negeri ini? Jadi Amerika ini, saudara-saudara, tempat orang-orang yang cerdas, yang melarikan diri dari negaranya, diamankan oleh negara ini. Karena kebebasan berbicara itu penting sekali. Selama orang itu tidak memukul orang lain, ya, mukul aja, lapor ke polisi, orang itu langsung ditangkap, pulangkan ke negaranya. Itu. Jangan mukul orang di sini. Ataupun melakukan dengan kata-kata kasar. Dasar Pluku Suntur lo, gitu. Dibawa ke pengadilan. Pluku Suntur itu apa? Saya nggak tahu artinya. Ya sudah, bebas saya gara-gara ngomongin Pluku Suntur. Nabi Pluku Suntur. Apa artinya? Saya nggak tahu artinya. Gitu. Tetapi Pluku Suntur itu untuk menjelaskan otak nggak waras, ngomong nggak sesuai. Jadi mengiklankan agamanya, katanya bagus, ternyata agama itu buruk. Itu. Mereka sekarang ini ngomong pahala melulu. Nggak ada ajaran kemanusiaan, ajaran bagaimana mengasihi manusia karena beda agama. Nggak ada itu. Pokoknya seperti Adi Hidayat itu, berapa pahalanya, berapa besarnya itu pahalanya. Gara-gara sholat duha. Sholat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. Itu sama dengan orang yang mendapatkan dunia dan seisinya. Langit bumi itu milik dia. Gara-gara sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Yang dibesar-besarin pahalanya. Ya, terima kasih Joturo. Joturo, terima kasih. Ya, Aris Sehan. Abiku yang kucinta, Saifuddin Ibrahim. Aku minta tolong didoakan agar aku selalu dikuatkan dalam iman kepada Kristus sampai akhir ini. Aku sedikit sharing, aku menciptakan sendiri kesusahanku karena mempacari seorang gadis muslim, dan tahun depan aku diajak bertemu keluarga besar mereka yang rata-rata sedikit memaksaku untuk pindah ke keyakinan mereka. Jujur aku sangat cinta Yesus Kristus dan berusaha sampai akhir pada imanku pada Yesus. Sekali lagi mohon doakan aku Abi Saifuddin. Saya selalu suka khutbah Abi saat perjumpaan
pertama saya di kebaktian GBI Taman Kencana tahun 2017 lalu. God bless you nonstop Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, silakan pacarin itu muslim, tetapi jangan kamu mengubah imanmu. Katakan kita sama-sama agama masing-masing. Boleh macarin, kawinin juga boleh. Ya, boleh. Nanti pelan-pelan kamu harus tetap mencintai Yesus Kristus. Ya, terima kasih ya. Aresehan, jangan karena urusan bawah perut kamu pindah keyakinan. Ya, jangan. Ada juga tuh hamba Tuhan orang Aceh. Itu ngaku pendeta. Kawin lagi dengan muslim. Nggak punya malu itu. Buka rumah makan, dipercayakan, akhirnya dipecat oleh gerejanya gara-gara hanya urusan kawin-mawin. Sekali Yesus tetap Yesus. Hidup ini hanya sementara. Di dunia ini kita adalah seperti berladang. Kita harus berladang dan mengusahakan ladang kita ini supaya kita dapat makan, minum, hanya sekedar menanti waktu kematian kita. Jangan buang Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Isa Al-Masih itu. Jangan buang iman itu. Dialah juru selamat kita. Sekarang ada di surga sedang menyiapkan tempat bagi siapapun yang percaya kepada Dia. Jadi jangan gampangan begitu jadi orang Kristen. Oke, terima kasih ya. Saya sudah jawab ini. Beda dengan orang Kristen bikin dosa satu gunung, tetap masuk surga. Enak benar agama satu ini. Ya enaklah. Kamu silakan berdosa sebesar apapun. Datang kepada Yesus, putih seperti bulu domba. Semerah apapun dosamu, akan putih seperti kapas. Enak. Ya, Bambang Karim 4287, Bambang Karim. Halo Bambang Karim. Enak agama Kristen itu. Sebesar apapun dosamu diampuni. Sementara Nabi Muhammad sendiri masuk neraka. Quran surat ke-19 ayat 71-72. Nabi Muhammad pasti masuk neraka. Al-Qurannya ngomong. Ya. Enak agama Kristen. Sebesar apapun dosamu diampunin. Napoleon Bonaparte kalau dia bertobat masuk surga. Siapa pembantai manusia di dunia yang paling banyak? Hitler masuk surga. Nabi Muhammad membantai 5.000 Yahudi dan 5.000 orang Kristen di Madinah. Kalau dia bertobat, terima Yesus, masuk surga. Enak. Bukan dengan kata mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ujung kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Bukan itu, bohong semuanya. Sudah ditebus. Orang Kristen itu sudah ditebus. Telah selesai. Tetelestai di atas kayu salib. Telah diampuni di atas kayu salib. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali harus lewat Yesus Kristus. Terima Yesus dulu. Kalau nggak terima Yesus, nggak bisa, dol. Terima kasih, Bambang Karim.
Pilih Yesus atau Muhammad? Ya, pilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih user CS4LUSHRF7U. Terima kasih ya, sudah pilih Muhammad. Muhammad masuk neraka. Apapun pilihan kita ini menentukan di hari kemudian. Yaumul mahsyar, yaumul hisab. Yang menghisab itu Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah memastikan setiap orang yang menerima Yesus Kristus pasti masuk surga. A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada. Wala ahadun yahtifu minni. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada siapa yang mau menerima. Lah kalau lu nolak, malah milih Muhammad, itu keputusan kamu. Muhammad sendiri nggak bisa menentukan dirinya masuk surga atau tidak. Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apakah kamu masuk surga? Muhammad bilang, dia tunggu seminggu dulu, baru turun ayat ini. Dia ngobrol dulu, diskusi dulu dengan para sekondannya. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Ini tabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya apakah masuk surga atau tidak itu, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas diri kamu. Aku hanyalah pemberi peringatan. Muhammad sendiri nggak tahu nasibnya dul komeng. Ya, user CS4LUSU57U. Nabi Muhammad nggak tahu nasibnya. Yesus sudah ada di sorga. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini orang boleh selamat. Termasuk nama Nabi YouTube Saifuddin Ibrahim. Hanya dengan menyebut nama Nabi YouTube Saifuddin Ibrahim masuk surga. Nggak bisa. Kuat kuasa itu tidak diberikan kepada siapapun di kolong langit ini. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Satu-satunya juru selamat. Walaupun namamu Selamat. Selamat orang Jawa. Walaupun dia namanya Selamat. Enggak terima Yesus, neraka. Jelas omongan saya. Enak aja. Dari Ratunya Semut Dute 8086. Nggak kebayang bagaimana jadinya Saifuddin ini waktu mau sakaratul maut. Nggak usah dibayangkan. Biasa aja. Biasa aja, nggak usah dibayangin. Hei Ratunya Semut. Semoga saja tidak terjadi seperti Fir'aun. Fir'aun kek, Nabi Muhammad kek, mati juga. Bahkan Nabi Muhammad itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam memalukan. Diracun. Diracun oleh wanita Yahudi.
Setelah menjelang kematiannya baru ingin bertobat, tapi terlambat. Firaun mati dalam keadaan kafir. Saya mati dalam keadaan terima Yesus Kristus. Saya mati di dalam kehormatan dan kemuliaan. Enggak mati kayak Firaun. Saking takutnya masuk neraka, lalu dia menyuruh membuat piramida itu, tempat menguburkan Firaun. Iya, orang-orang yang masuk Islam itu, kalau dari Kristen, dia membayangkan akan dilayani oleh 72 bidadari. Dan hanya Muhammad yang mengajarkan akan dilayani oleh 72 bidadari. Kemaluannya laki-laki itu tegang selama 70 tahun. Setelah itu lemas, tegang lagi 70 tahun. Setelah 70 tahun, lemas sebentar, enggak sampai 1 menit, tegang lagi 70 tahun. Dan setiap hari itu dilayani oleh 72 bidadari. Berarti masing-masing bidadari itu mendapat jatah waktu hanya 20 menit, 23 menit. Enggak lama. Jadi 24 jam bagi 72. Hasilnya 23 menit. Jadi 23 menit ganti lagi cewek, ganti lagi cewek, ganti lagi cewek. Kali setahun. Berapa kali dia jadi mengeluarkan itu, sperma itu. Jadi surga itu penuh dengan sperma. Itulah sebabnya orang Kristen itu masuk Islam. Karena hanya membayangkan tidur dengan 72 bidadari. Saya belum hitung berapa kali dalam setahun. Dan berapa bidadari yang harus perawan ulang. Karena melayani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah teladan. Padahal ajarannya bohong, palsu. Ya aduh, ampun deh. Saya harus ngomong jorok kayak begitu. Enggak kebayang katanya. Terima kasih Ratu Semut. Bikin saya emosi lagi. Lagi saya tenang khutbah itu. Waduh, gara-gara lo sih. Ya. Saya ini gembira ya air mata, ketawa ya air mata. Kadang-kadang lagi khutbah. Ya tapi khutbah saya ya khutbah di YouTube karena ini adalah khutbah melayani jemaat yang banyak sekali. Luar biasa Abi membuka kedok kesombongan, kejahatan, berkedok agama dari anggota grup si buta huruf dari Gua Batu Hitam. Terima kasih sahabat Nusantara TV 33339. Terima kasih ya memuji saya. Ya karena mereka itu lebih banyak yang menonton Muslim, ya saya lebih banyak dihina. Orang Kristen ya sedikit sekali yang memuji saya. Nggak apa-apa. Terima kasih ya sahabat Nusantara TV. Tuhan Yesus memberkati. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim 1631. Ya, anak yang soleh yang mendoakan berarti doa sampai ke orang tua yang telah wafat.
Itu hanya anak yang soleh, tetapi bukan Fatihah kirim ini itu rame-rame, nggak ada dul komeng. Nah, ini komentar Nabi YouTube sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu ala Nabi YouTube, sallallahu ala Nabi YouTube, sallallahu ala Saifuddin. Jadi begitu doanya. Seluruh muslim di seluruh dunia, jangan doakan kepada Nabi yang bejat itu. Maaf ya. Abi, biarin bangun. Abi jadi gubernur aja. Biar bangunin gereja di seluruh pelosok. Saya mau jadi presiden. Jangan hanya gubernur. Nanti itu begitu, ya. Kita harus menguasakan kekuasaan itu. Menginjil dulu, menangkan banyak jiwa. Mungkin masa saya nggak perlu jadi gubernur atau apa, tetapi saya akan menginjil ini. Ya saya sih dari 3 paslon itu, saya mendukung Prabowo. Prabowo ini orangnya tulus. Kalau cerita culik-menculik, itu kan dulu. Itu dulu. Tapi sekarang, saya yakin sepenuhnya bahwa Prabowo itu orang yang sudah nggak perlu lagi makan, minum apa. Dia sudah punya helikopter sendiri. Dia sudah punya jet pribadi. Kalau calon-calon lain itu hanya petugas partai. Anies itu petugas partai. Nanti dia harus bagaimana mengalihkan dana ini untuk dikasihkan kepada partai yang mendukung dia. Begitu juga Ganjar, apalagi Mahfud. Mahfud itu memenjarakan dan memasukkan Panji Gumilang ke dalam penjara karena Panji Gumilang itu punya uang 10 triliun di bank. Waktu zaman SBY diambil sama SBY 1 triliun untuk kampanyenya SBY. Saya tahu uang itu mengalir kemana. Mahfud mengambil uang Panji Gumilang, uang Az-Zaitun itu. Ini jahatnya si Mahfud ini. Lalu dia ngomong persis orang Madura. Nggak berdosa, orang Madura itu nggak berdosa. Orang Madura itu raja tega. Dia pokoknya emosinya lebih tinggi. Orang Madura di Kalimantan itu, dia tukang becak. Sudah disepakati dari sini ke sana. Sekian. 5.000 untuk mengantar barang-barang belanjaan dia dari pasar ke warungnya. Tambah lagi lah, Bo, katanya. Ya berapa? Udah kan 5.000 kita sepakati. Ya udah diangkut itu barang ke becak dia. Nah belum sampai ke warungnya karena dia minta tambah nggak dikasih. Itu barangnya diturun di tengah jalan. Jadi 5.000 itu hanya sampai di sini katanya. Nggak kasihan. Ibu Cina itu akhirnya turun. Cinci itu. Dengan barangnya di jalan. Teganya orang Madura itu begitu. Minta tambah lagi ongkos. Padahal cuma segitu. Orang Cina itu baik. Pasti baik. Pasti ditambahin. Berapa yang kamu minta? Saya kalau naik ojek, saya pasti tambahin.
Bahkan 2 kali lipat biasanya saya bayar ojek, becak. Saya nggak naik becak saja. Saya pasti kasih makan 2 atau 3 kali sebulan. Becak-becak yang nangkring di depan rumah saya. Bukan satu becak, semuanya. Tapi Madura memang tega. Dari user PL4PU5NM8X. 2024 harap umat Kristen jangan golput biar khilafah tidak menguasai Indonesia. Tetap coblos, kalaupun bagi Anda calon yang ada itu baik pilihlah yang terbaik di antara yang baik itu atau sebaliknya. Bila Anda berpikir calon yang ada jelek-jelek, pilihlah yang jelek itu di antara yang terjelek, dan yang penting pilihlah calon presiden yang segaris sama Presiden Jokowi yang mau melanjutkan kinerja Jokowi. Oke, jangan golput demi Indonesia tercinta, gaspol AB, bongkar semua ajaran ini sampai tuntas dan melek waras. Oke, terima kasih ya, saranmu bagus sekali. Orang Kristen jangan golput. Astagfirullahaladzim, ya Allah, fitnah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehina itu. Baca seluruh sejarah Muhammad. Baru kamu bilang saya menghina. Saya punya buku semuanya. Ya. Saya punya hadis semuanya. Dan para penulis hadis itu tidak mungkin menulis, walaupun kamu anggap, ada ulama yang menganggap hadis itu lemah, karena ada si ini, si itu, si ini, si itu di dalam sanadnya. Nggak mungkin ditulis. Bagaimana Muhammad meniduri mayat dalam kubur? Itu nggak mungkin, nggak ditulis. Itu diceritakan hanya di masjid-masjid, tidak diajarkan. Malu. Muhammad pedofil, menikahi anak umur 6 tahun, ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Nunggu gede dulu sedikit. Kan enggak menghina kalau saya menganalogikan, kalau saya menafsirkan. Anjing aja tidak ada anjing kawin sama anak anjing. Dia tunggu dulu sampai birahi. Dan betina itu ada tanda-tandanya dia birahi. Kalau anak manusia itu tandanya adalah haid. Aisyah umur 9 tahun itu belum haid. Kan nggak ada satu keterangan pun. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, apakah menghina Nabi? Kan enggak. Loh, kamu kok marah? Emayuniar namanya. Ini ada wajahnya ini. Ini wajahnya Emayuniar ini. Nih. Emayuniar. Kalau memang itu hina, yang berarti hina dong Nabi Muhammad itu. Hina dong. Nggak pantas dong jadi nabi. Dijadikan panutan. Lihat itu gereja-gereja dibakar, dibom. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu di Indonesia. Orang Kristen nggak ngapa-ngapain. Balas kagak. Diam aja.
Gara-gara saya berani membongkar ajaran Islam sejak saya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia marah. Apa? Kok marah terus? Maaf ya, saya tidak akan taat dengan nasihat kamu. Jangankan nasihat kamu, ayah ibu saya hidup lagi nggak akan saya taatin. Nggak akan saya taatin. Saya lebih taat kepada Yesus Kristus. Ini dari Pak Quraisy Shihab, tidak benar Nabi Muhammad SAW mendapat jaminan surga. Ya benarlah. Ini ada gambar Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ya, saya senanglah. Dari dukun waras, diejek tak berkurang, dipuji tak bertambah. Intinya adalah ketika kita mau berdamai dan selalu hidup dengan penuh kasih, yang jadi persoalan adalah kedamaian ditolak, kekerasan ditonjolkan. Seakan kekerasan merupakan sebuah pemahaman yang sempurna demi kemunafikan. Kesombongan, iri hati, memaksakan kehendak konyol, menuai kedurhakaan, kedunguan, dan berkepanjangan tak ada batasnya. Hidup Saifuddin Ibrahim. Wah, dukun waras. Ada juga namanya dukun ya. Salam Abi. Abi orang Indonesia luar biasa, logika Abi cerdas, waras, selaras. Abi bukan menista agama, tapi memberitahukan isi kitab Islam orang Islam yang nggak tahu isi kitabnya. Karena Abi orang Islam awam bisa menjadi mengerti dan mau berpikir waras. Terima kasih. User WB4F7UB81. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Ayat-ayat rajam menyusui orang dewasa ada dalam Quran yang awal. Katanya dimakan kambing atau takut makanya dikeluarkan dari ayat Al-Quran. Jadi ada menyusui orang dewasa dan ayat dirajam. Ayat rajam itu ada di surat An-Nur ayat kedua. Nanti baca sendiri ya. Saudara-saudara, tentang ayat rajam. Saya hapus. Salam Nabi besar akhir zaman, Firda Randi, MZ9ZM. Nabi yang mulia, junjungan Rasul, guru besar, baginda Tuan Guru Kajeng. Aduh, panjang sekali jabatan saya, gelarnya itu, gelar saya ini. Digelarin sama penonton. Saya berasal dari keluarga Islam yang taat. Saya tamatan pesantren, 12 kali naik haji ke Mekah, 6 kali juara MTQ. Saya juga pengajar Quran. Ayah saya seorang kiai dan pemilik pesantren terkenal, dan ibu saya seorang haja. Puji Tuhan, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Setelah 3 kali perjumpaan dengan Tuhan, awalnya saya pikir ini hanya mimpi. Saya bisa bertemu dan bertatap muka dengan Tuhan. Saya dijamah tangan Tuhan. Tuhan Yesus itu nyata. Haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, Levi Strauss. Terima kasih ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rupanya tidak sia-sia saya teriak-teriak sampai suara saya serak. Tidak sia-sia. Saya berdoa dia akan sama dengan saya. Dia akan menjadi berani. Kenapa? 12 kali naik haji. Berarti 12 tahun itu naik haji. Uangnya banyak. Tuhan Yesus luar biasa. Baru tahu, Tuhan, tolong si Levi Strauss ini kuatkan imannya, Tuhan. Karena dia 3 kali dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 kali dijumpai. 3 kali.
Oke, saya nggak hapus semoga Supardin Divno, semoga makhluk Tuhan bernama Saifuddin Ibrahim menjadi contoh dan peringatan kepada setiap manusia yang sebagian hidupnya dihabiskan untuk menghujat dan memfitnah aparat, agama, dan lain-lain, bahwa azab Allah itu amat pedih. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Nol besar. Saya hanya takut kepada ancaman Yesus Kristus. Kalau saya meninggalkan Yesus, maka saya masuk neraka selama-lamanya. Ya, Supardi Divno. Rasain lo. Saya nggak percaya dengan siksaan api neraka buatan Muhammad, dan saya tidak percaya dengan surga buatan Muhammad, karangan Muhammad. Harus tidur dengan 72 bidadari, dan kemaluan saya akan tegang selama 70 tahun. Setiap hari saya harus ketemu bidadari, ganti-ganti bidadari yang bermacam-macam. Apaan? Bikin malu aja loh. Dari his guru desa, jangan percaya janji manis politikus, walaupun saya juga dukung nomor 2. Itu karena kita jadi warga negara yang baik, sekalipun negara kita tidak sebaik yang kita harapkan. Oke, terima kasih ya. Tapi saya dijanjikan sama Prabowo, kalau beliau menang, saya balik ke Indonesia tanpa hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Modal murtad jadi pendeta, pantesan bicara ngawur. Alfa 4968. Sebut ya, sebut. Di mana ngawurnya pembicaraan saya? Tantangan untuk kamu. Sebutkan 3 kebaikan Nabi Muhammad dalam hidup. 3 kebaikan Nabi Muhammad. 3 saja. Apa kebaikannya? Untuk saya, untuk kamu. Nyuruh sholat. Buang-buang waktu. Nyuruh zikir 100 kali baca Fatihah. 1000 kali baca Yasin. Kayak ajaran Habib Rizik itu. Itu yang kamu maksud. Itu yang bisa kamu lakukan. Nggak bisa. Apa kebaikannya untuk kamu? Syahadat. Dasar kalian ini. Emang. Terakhir. Tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Ini namanya jeruk makan jeruk. Habib menghina Habib. Sama-sama dari Yaman. Karena dia juga banyak diundang di masjid-masjid. Sekarang Habib Rizik memfitnah Habib Umar. Dia nggak pakai bahasa Indonesia ke sini, dia pakai bahasa Arab, selalu ada penerjemah. Jadi matanya melirik
ke atas sana. Jadi ngelihat Nabi Muhammad lewat. Apalagi dalam acara Maulud Nabi. Habib Umar itu diundang, banyak yang ngundang. Jadi Habib Rizik berkurang amplopnya. Katanya itu ajaran khurafat, bid'ah. Nabi Muhammad lebih banyak bid'ahnya. Dia menceritakan naik Isra Mi'raj. Dia menceritakan dia dadanya dibelah oleh Jibril. Lalu diambil hatinya itu. Kemudian dibelah, kemudian dicuci dalam baskom. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan, kita dapat berbagi, berdampak, memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.